Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan ya nak ya sampai detik ini nikmat kesehatan semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita ya. Jadi tetap belajar yang semangat, menggali ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Ya, Pak. Ya, sebelumnya kita berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Yuk, nah, siapa yang memimpin berdoa? Adit atau Dede? Dede aja, Pak. Dede aja, Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan Salam. Adit, berdoa dipimpin Iya, teman-temannya. Pak Ferry, izin tak ya untuk membaca doa? Ya, baik teman-temanku yang baik hati. Sebelum kita memulai kita pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya, mudah-mudahan Adit semakin soleh ya. Dede juga teman-teman yang lain. Iya, baik. Sekarang Bapak ingin tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Joni, Pak. kemarin sakit gigi, hari ini mau cabut gigi katanya, Pak. Baik, mudah-mudahan Joni segera sembuh ya. Jadi kita doakan sama-sama teman kita, saudara kita mudah-mudahan cepat sembuh dari sakit gigi. Siapa? Siapa? Supaya pembelajaran kita semangat, makin kita yel-yel. Siap ya? Iya, Pak. Siapa? Baik, Siapa? kameranya dijauhkan supaya kita lihat. Yel-yelnya tepuk corona. Baik, kita mulai nak. Sama-sama tepuk corona. Cuci tangan, pakai masker, Pakai masker. Jaga jarak. berdoa, Berdoa. corona, go away. Semangat sekali Dede, luar biasa. Baik, sekarang siapa yang tahu pertemuan sebelumnya kita belajar apa ya? Ayo. Saya, Pak. Ya, Dharma silakan. Tentang informasi pidato persuasif, Pak. Bagus sekali Dharma. Makasih, Pak. Iya, mudah-mudahan semakin pintar ya Dharma ya, nak ya. Bagus sekali. Ya, baik Bapak screen PPT sebentar ya, Nak. Bagaimana sudah terlihat? Sudah, Sudah. Pak. Alhamdulillah. Kemarin kita tentang pengertian pidato persuasif ya. Sekarang kita menelaah struktur dari pidato persuasif, ciri kebahasaan, tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, kemudian menuangkan gagasan. Tujuan pembelajarannya kalian diharapkan bisa menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif ya nak ya. Ya, kalian diharapkan bisa menelaah strukturnya, itu yang pembelajaran hari ini. Nah, penilaiannya kalian selama proses pembelajaran ini dinilai ya Naya, itu penilaian sikap. Nanti penilaian pengetahuannya nanti ada tes kalian ya. Nah, ini pembelajaran ini penting Nak, harus diikuti. Nanti kan kalian suatu saat mungkin menjadi seorang pemimpin, menjadi mungkin Dharma menjadi Bu RT atau Adit, Dede menjadi presiden atau menteri ya. Ini pidato sangat penting, berbicara di depan umum. Ya Nak ya. Apalagi laki-laki ya, laki-laki itu ya laki-laki itu pemimpin ya, minimal di depan keluarganya, ada acara-acara keluarga ya. Nanti mungkin diminta sambutan dan sebagainya, berbicara di depan umum ya Nak ya. Jadi harus paham. Ya Nak ya. Siap, Pak. Baik, sebelumnya Bapak berikan pretest dulu ya untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Bapak beri waktu kalian 5 menit karena soalnya sedikit ya Nak ya. Dimulai dari sekarang. Bapak kirim ke WA ya soalnya. Iya, Pak. Ya, atau di Google Form silahkan boleh dipilih. Ada 2 pilihan.
Baik, waktunya sudah habis, ya nilainya sudah terlihat, ada yang kecil, ada yang besar, wajar ya, karena kalian belum mempelajari tentang struktur pidato persuasif ini. Nah, sekarang kalian lihat selanjutnya, nah ini teks pidato persuasif kemarin sudah kita bahas, yaitu teks yang berusaha untuk membujuk atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, alasan jelas, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekarang Bapak ingin perlihatkan video kepada kalian, sebuah video. Nah, sudah muncul ya? Sudah muncul, Pak. Sudah, Pak. Jangan mundur, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya, karena saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti pernah dilawan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang konkret. Dengan pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk gabung-gabung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicegah, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Tahukah ada beberapa daerah yang sumber daya alamnya begitu banyak, sumber daya manusia sedikit, dan justru pada daerah tersebut sumber daya manusianya tidak berpotensi. Baik, sudah dilihat videonya, didengar, Nak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Apa yang kalian lihat? Saya, Pak. Toko-toko pejuang yang lagi pidato, Pak. Pemimpin, Pak. Ada Pak Soekarno, Iya. ada Bung Tomo, Iya. ada Pak Habibie. Iya, Pidatonya pintar. sepertinya, Pak, untuk menggerakkan rakyat ya, Pak ya. Iya, betul sekali, Ica. Pinter sekali. Mudah-mudahan kalian ke depan nanti menjadi penerus pemimpin di Amin. negeri kita ya. Baik, kita lanjut ke materi ya, Nak ya. Ya, kita lihat ciri-ciri pidato persuasif terlebih dahulu. Ciri-ciri pidato persuasif yang pertama mengandung kalimat ajakan, perintah, rekomendasi terhadap sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian memiliki sifat mendorong atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian menyertakan masalah yang akan dibahas. Kemudian ingin membangkitkan emosi para pendengarnya supaya pendengar menyetujui serta meyakini apa yang disampaikan. Masih terdengar ya, Nak? Halo? Pak, sangat terdengar, Pak. Baik, kemudian ada struktur pidato persuasif. Nah, ini ketika kalian ingin menyampaikan suatu pendapat, gagasan, kalian ingin berpidato, itu ada strukturnya. Yang pertama pembukaan, kemudian isi. Isi ini ada strukturnya di dalamnya, yaitu pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan pernyataan posisi, kemudian struktur yang ketiga dari pidato persuasif yaitu penutup. Sekarang kita lihat satu persatu. Lihat untuk pembukaan ya, pembukaan pidato itu biasanya diawali dengan salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, misalnya assalamualaikum yang terhormat, kemudian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan ya. Nah, itu pembukaan. Kemudian isi pidato persuasif. Nah, isi ini bagian paling utama karena di dalamnya mengandung inti dari suatu yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam sebuah pidato. Nah, isi ini ada strukturnya, yaitu yang pertama pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini pendapat atau pendirian yang diambil penulis atau orator terhadap suatu persoalan. Jadi kalau kita mau pidato, kita tempatkan posisi kita, misalnya di kampungnya ingin pidato tentang narkoba. Nah, dia harus punya pendapat atau pendirian, apakah dia melarang narkoba ataukah dia membolehkan narkoba ya, gitu. Jadi umumnya kalau tentang narkoba posisinya pidato itu tidak suka dengan narkoba ya, tidak menyukai.
Kemudian ada tahap argumen. Nah, setelah pernyataan posisi ada tahap argumen. Tahap argumen itu pengembangan pikiran yang didukung dengan alasan-alasan contoh-contoh bukti pakar. Tadi kan pernyataan posisinya tentang narkoba ya, yang pidato tidak suka dengan narkoba. Nah, di tahap argumen ini disebutkan kenapa melarang narkoba, begitu kan? Ya, bisa diberikan bukti pakar, misalnya karena narkoba jutaan orang di dunia meninggal, misalnya itu ya, untuk tahap argumennya. Kemudian untuk penguatan pernyataan posisi, ini argumen dikuatkan kembali, misalnya dengan bisa dengan perkataan yang sedikit keras gitu kan tentang narkoba. Kemudian bisa juga misalnya zat-zat yang berbahaya di dalam narkoba, misalnya kalau dia pidato tentang narkoba. Kemudian penutup pidato. Nah, bagian penutup ini biasanya kesimpulan ringkas dari materi, kesimpulan misalnya tadi pidato tentang narkoba ya kesimpulannya ya. Kemudian ada permintaan maaf kepada pendengar dan salam penutup. Iya. Demikian. Iya, masih mendengar suara Bapak ya, Nak ya? Halo? Masih Pak. Masih Pak. Masih, baik. Sekarang tugas kalian secara berkelompok ya, Nak ya. Sekarang berkelompok, nanti Bapak kirim tugasnya di WA grup ya. Iya Pak. Ya, tugas kalian adalah menentukan struktur-struktur pidato persuasif itu ya, mana bagian pembukaan, mana bagian isi, mana bagian penutup. Wah, kurang semangat sepertinya ini. Sekarang kita coba yel-yel ya, tepuk corona ya, Nak ya. Ya Pak. Iya, kita mulai. Tepuk corona. Cuci tangan. Pakai masker. Jaga jarak. Berdoa. Corona. Iya, luar biasa kalian. Semoga menjadi anak-anak yang sukses ya ke depannya ya, Nak ya. Baik, pembagian kelompok yang kelompok pertama siapa? Sudah Bapak tulis di WA? Saya Pak dengan Adit. Ya, Dharma dan Adit. Kemudian kelompok 2 Dede dan Ica. Kemudian kelompok 3 Betty dan Pariha. Jadi kalian kerjakan ya tugasnya, silakan didiskusikan. Bapak beri waktu 20 menit cukup ya, Nak ya? Cukup Pak. Baik, ya silahkan dikerjakan dari sekarang. Dede masih, Dede? Hadir. Ya, silahkan dikerjakan ya, Dede. Ya, nanti nunggu siapa? Ya, silakan melalui WA ya, bisa video Ini call. nggak mau kerja sama Pak. Iya, bekerja sama ya. Jadi kalian itu harus tujuan dari diskusi ini dinilai bagaimana kerjasama kalian. Jadi harus kerjasama ya, Dede, Ica. Baik Pak. Udah Pak. Sudah, bagus. Kita tunggu yang lain ya. Sudah Pak, saya Pak. Sudah Pak. Ya, untuk Betty Kelompok sudah. Ya, sepertinya sudah semua. Sekarang Bapak minta kalian mempresentasikan ya hasilnya. Silakan dari kelompok pertama. Mungkin yang kelompok pertama untuk pembukaan ya. Silakan. Siap. Kelompok pertama siapa? Saya Pak, Dharma Pak. Iya, bagus sekali Dharma. Yuk, silakan. Iya, hasil diskusi kami Pak yaitu bagian pembuka, yaitu ada pada paragraf pertama. Pada paragraf pertama Pak, penulis menyampaikan salam pembuka penghormatan kepada yang ada pada saat itu, ketua panitia, dan pada penggambaran pidato yang akan disampaikan. Baik, itu tadi ya dari kelompok 1 ya, kita beri tepuk tangan dong. Iya, semangat. Iya, silakan untuk kelompok 2, Dede dan Ica. Siapa? Saya aja Pak. Baik, silakan Ica. Jadi hasil diskusi kami yaitu
Pada bagian isi pernyataan, posisinya penulis menentang keberadaan rokok, Pak. Ada pada paragraf kedua. Kemudian bagian argumen ada pada paragraf ketiga, Pak. Nah, di situ penulis menyertakan hasil penelitian EPA bahwa dari 30 wanita, 24 diantaranya beresiko tinggi terserang kanker paru-paru bila suaminya perokok. Kemudian bagian penguatan pernyataan posisi ada pada paragraf keempat, Pak. Nah, di situ penulis memaparkan zat-zat berbahaya pada rokok. Sekian, Pak, hasil diskusi dari kelompok kami. Bagus. Terima Beri kasih. tangan untuk kelompok Ica dan Dede. Luar biasa ya, semoga semakin lancar. Kemudian kelompok 3. Siapa kelompok 3? Silakan Ya, paparkan saya, Pak. bagian penutupnya seperti apa. Ya, Pak. Ya, jadi dari hasil diskusi kami, Pak, bagian penutup itu ada di paragraf terakhir. Ya. Di situ berisi harapan agar menyayangi diri sendiri dengan tidak merokok dan ucapan terima kasih penulis, Pak. Bagus sekali, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang mungkin ada yang ingin menanggapi dari setiap kelompok, menanggapi kelompok lainnya. Apakah ada? Ada yang ingin menanggapi? Atau sudah mengerti semua ini? Sudah paham, Pak? Paham? Alhamdulillah, artinya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Baik, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkannya? Saya, Pak. Ya, Dede, silakan Dede. Benar, Pak. Oke, kesimpulannya struktur pidato yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian pada struktur terdapat pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Dede. Iya, tetap semangat ya. Baik. Bagaimana menurut kalian? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Jadi lebih Main HP mulu, Pak. tahu, Terima Pak, kasih. tentang pidato tersebut. Nah, untuk Masih kedepannya inginnya belajar seperti apa kalian? Gini, Pak. Seru, Pak. Baik. Kemudian untuk hari ini Bapak memberi penghargaan kepada kalian yang terbaik, yaitu kelompok Ica untuk hari ini presentasinya. Yang lain ya beri tepuk tangan. Yang lain belum tentu tidak baik ya. Terima kasih, Pak. Sudah baik juga yang lain. Iya. Selanjutnya Bapak akan berikan tugas untuk kalian, tapi sebelum memberikan tugas Bapak ingin memberikan post-test supaya Bapak mengetahui sejauh mana keberhasilan kalian dalam pembelajaran hari ini. Itu untuk selain untuk kalian, untuk Bapak ya, koreksi diri Bapak. Apakah Bapak sudah bisa menyampaikan dengan baik hasil pembelajaran hari ini? Ya, silakan dijawab soalnya. Bapak kirim melalui Google Formulir atau via WA boleh. Ya, ini Bapak kirim ya. Ya, silakan Bapak beri waktu 7 menit ya, karena tidak banyak. Kerjakan dari sekarang. Sudah ya? Waktunya Sudah sudah selesai, Pak. habis. Sudah, Ya? Pak. Sudah dikirim, Pak. Sudah dikirim. Sudah, Baik. Pak. Baik, sekarang Bapak beri tugas kalian. Kalian cari gagasan ya untuk kalian menuangkan dalam bentuk pidato ya. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doanya supaya kita ilmu-ilmu yang kita dapat tidak lupa ya, dan bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.